4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Ila wabarakatuh. hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Summa ila hadrati arwahi masyayikhil qadiriyah wa nafsyatandiyah wa sunni'atul aliyah wa tataniyah. Sehingga hadrati ruhi sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidina Ta'ifatul Sufi wa Sayyidina Syekh Abdul Qasim bin al-Baghdadi wa ila hadrati imam rabbani wa ila arwahi jami awliya ila jis'a wa ila arwahi masyayikhina wa asatidina muallimina wa abaina wa ummatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa sayyidina wa sayyidina wa ila ruhi muallifi hadzal kitab sa'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa para pemirsa TV Alinduri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kajian yang kemarin, meneruskan tentang bab sholat. Kali ini adalah ancaman bagi orang yang meremehkan sholat. Ini hadis yang kemarin belum selesai, jadi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utai sapane wong iku tahawana ngremehno sapa wong. Sholati kelawan sholat akoba mongko nyeksa ing man sapa Allah Gusti Allah. Bi khamsa asyarata kelawan 15 apane ukubatan siksa. Sitin di dunia 6 ing dalam dunia wasalasin dan telu indal mauti tetkalane nalikane mati wasalasin lan telu inda tuhulihi ing dalam lebune wong fil kubri ing dalam kubur wasalasin lan telu inda liqa rabbihi tetkalane nalikane ketemu nang pangerane man. Ai maiki fil kiamah tegese besok dina kiamat. Wa amal lati fid dunya fal ula tunzaul barakatu min umri. Anapun utawi siksa sing ten donya fal ula mongko utahe kang kawitan kudu zau den ngilangi apa al barakatu barokah min umri saking umure wong. Jadi hadis ini menerangkan barang siapa yang menyembelihkan atau meremehkan sholat maka Allah akan menyiksa orang itu dengan 15 siksaan. 15 siksaan. 6 di dunia, 3 tatkala orang itu mau meninggal dunia, 3 di alam kubur, yang 3 lagi besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat. Adapun yang diterima siksa di saat manusia ini berada di alam dunia, nomor 1 tunzaul barokatu min umri, akan dilenyapkan barokah dari umurnya. Jadi wong sing gak tahu sholat, ngeremeh sholat maksudnya. Orang yang meremehkan sholat, menganggap enteng sholat, maka ini umurnya tidak akan barokah. Di barokai umur itu ono. Yang namanya umur barokah itu kan ya selalu dibuat kebaikan. Ini barokah. Tidak sembahyang, ya belum. Tidak wiritan, belum. Tidak istighosa, doyan. Tidak tahlilan, kirim donga apa meneh berkate gede nama Sarawak. Ini adalah umur yang barokah. Di barokah dalam artian sebuah khairum minallah,
kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia itu yang dicari kan kepengen baik. Tidak ada manusia itu hidup di dunia nggak kepengen baik. Kalau manusia itu kepengen baik, kepengen barokah umurnya, maka lakukanlah sholat. Karena di dalam sholat itu sumber daripada segala sumber barokah. Cuma yang namanya sholat itu kadang-kadang orang itu meremehkan. Nah, disinilah orang yang meremehkan sholat itu nanti barokah umur itu akan dihilangkan oleh Allah SWT. Barokah umurnya akan dihilangkan oleh Allah SWT. Wasaniyatu tegang kapindo iku tumha den hapus apa si masolihin tandane wong soleh min waji saking raine wong. Sing nomor loro, tanda orang soleh di wajahnya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau wajahnya sering kena wudhu, sering melakukan sholat, auranya itu, aura positif itu akan memancar ke dalam dirinya. Di aura positif itu akan memancar. Kalau manusia itu nggak pernah sholat, berarti tandanya orang soleh itu akan dihapus oleh Allah. Di manusia itu orang kan wis masih wong ben sholat, orang kan ketok. Wajahnya kan ketok. Sering kena wudhu, Gitu. sering kena sholat. Iya. Nek kula niki tandai. Halo. Nek kula niki tandai. Oleh jenengan sregep sembahyang. Ngalem. Saking ngalem iku. Terus sembahyang. Tanda-tandanya wong soleh itu kelihatan. Yang namanya soleh itu kan soleh lahir batin, bukan kok soleh jogone tok. Ya. Soleh itu soleh lahir batin. Jogone soleh, jerone ya soleh. Tentang keberkahan umur tadi Ustadz, saya potong dulu ya. Ustadz, saya nggak betah dan mau tanya tentang keberkahan umur tadi. Orang yang meremehkan sholat, keberkahan umurnya di dunia itu dihilangkan ya. Lah ini apakah berlaku selamanya atau kemudian di suatu ketika dia mendapat hidayah kemudian tobat melakukan sholat, keberkahannya itu dikembalikan lagi atau bagaimana Ustaz? Doaan gede. Keberkahan. Yeah. Ya. Keberkahan memang kudu watuk ras itu. Jadi keberkahan umur itu akan hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang itu tidak pernah melakukan. Bagaimana kalau orang itu di saat dia itu tidak melakukan sholat, jadi keberkahan uripnya itu enggak ono barokah uripe. Bagaimana kalau dia itu tobat sama Allah Subhanahu wa taala, kemarin delok pengajian TV Alinduri, akhirnya dia semangat untuk melakukan sholat. Semangat untuk sholat. Maka amin. Ya. Semangat untuk sholat. Loh kan ya bener sih. Ya moga-moga kan barengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bener. Ya. Jadi samping nyekel HP, delok semul ya, delok ngaji. Saiki wayang ngaji. Jadi ya menyisihkan waktunya setengah jam atau 1 jam lah delok TV Alinduri. Ya, sip. Barangkali nanti kan maring ini terus diparingi hidayah Allah, terus gelem sholat. Jadi sing asalnya enggak barokah hidupnya, umurnya akan menjadi barokah gara-gara dia melakukan sholat. Jadi dicabutnya itu gara-gara dia tidak sholat. Nah kalau bagaimana kalau dia memperbarui niatnya, memperbarui imannya dengan melakukan sholat, insya Allah hidupnya akan hidupnya akan dibarokai oleh Allah SWT. Jadi paham ya? Paham. Mudah-mudahan dari nonton Alinduri TV ini oleh hidayah.
hidayah be Allah Subhanahu wa taala. Sing asale sembayange males, maleh sregep Serga. salat. Ya seperti yang saya terangkan kemarin. Jadi orang-orang yang males sholat itu kan meremehkan sholat itu berarti kan termasuk tanda-tandanya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau datang panggilan sholat dia malas. Nah, gosek. Males ya gak karu-karuan tapi nek bisa dolenan ngono sregep ora karuan. Ngomong semulan ndak kesel-kesel. Iya. Kemene jak karaoke online Wah, gak kate leren-leren. sing ngejak iku lambene wabang kaya mari mangan pitik mentah. Gak mari-mari. Keberkahan keberkahan umur di dunia itu contohnya seperti apa Ustadz ya? Kalau dalam kitab, nah saya membaca dalam kitab Tanwirul Qulub. Yang namanya barokah itu khairum minallah. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya barokah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu bagaimana ya namanya barokah itu kan nggak bisa dipegang tangan tapi bisa dirasakan. Oke. Ya contohnya Bisa keberkahan. tangan bisa dirasakan. Nah, contohnya apa? Orang itu kalau hidupnya dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hal urusan dalam rezeki umpamanya. Oke. Rezeki gak pakai ngoyo tapi uripnya dibarengi barokah oleh Allah. Cukup. Makanya kita jangan mengandalkan kerja jangan mengandalkan otot. Kalau otot saja itu kan hasilnya hanya kerja keras. Nah, kerja keras tidak dibarengi dengan sholat, mungkin gajinya juga hanya pas-pasan saja. Muspro. Oh ya, hidup itu akan hampa. Aduh, sepure lewat. Studionya Ali Duri dekat stasiun ya? Iya, ini ya apa itu? Iya. Oke, selain keberkahan usia, apalagi Ustadz ancamannya? Yang nomor 2, saya teruskan tadi ya. Oke. Tadi tekan barokah ya. Oke, berkah. Ya namanya barokah itu kan ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya akan semakin hari semakin baik. Asalkan sholatnya itu temen be Allah. Ini barokah. Itu kan Bang? Ya, sholat temen. Sholatnya temen. Sholat temen ya. Oke. Ya iki ngaji ki ndedekan ya, gak sedukur-dukur, ngerti bingung. Gak sentrana dur-dur ya, iki ndedekan. Jadi itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi kita ini kalau mau melakukan sholat. Halo. Monitor. Halo. Kayak koneksi ini rada buruk ini. Oke. Mulai kelewatan sepur ini apa? Ini ada kereta lewat ini. Oke. Lanjut. Terus Bang penerang nopo kok lali aku. Nah, setelah barokah ini. Setelah barokah, berkahan ya, umur. Barokah. Ya contohnya kan kerja. Tidak sedikit para kiai, para alim ulama yang ahli sholat hidupnya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uripe gak kangelan. Oke. Gitu ya. Kadang nomor tok itu anak kiai ini sugi-sugi. Tapi kadang-kadang yang kerja keras hanya mengandalkan otot saja. Pak Tenggulang pengirin. Ya pas-pasan itulah. Ya pas-pasan itu. Ya mudah-mudahan kita semuanya ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nomor loro. Tumha den hapus apa sih masolihin tandane wong soleh min wajihi saking raine wong.
Sisi nomor loro itu tanda orang soleh itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sering sholat wajahnya itu kelihatan bercahaya. Raine bercahaya dan sabar. Sabar. Ya. Itu kan termasuk buahnya sholat. Sabar. Iso gampang nyepuruan, sabar, neriman. Itu termasuk tandanya orang-orang soleh. Ya, seperti saya katakan tadi, ini soleh yang lahir batin, bukan kok soleh hanya ketok kalau kupluan putih tapi gak tahu sembahyang. Ini jenenge kerondongan gitu. Ngerti kerondongan ya? Halo? Nggih. Kerondongan. Kerondongan itu kan hanya jogone tok ketok apik tapi gak tahu sembahyang. Ini kan ya itu hanya apa itu hanya cara sepatu itu hanya semiran saja. Bukan kita ini yang dicari itu kan ya apik jago jero bukan apa hanya semiran yang diarani wong saleh kan ya bagus atine jenenge syair iku lak ngono ya. Bagus atine wong yo apik. Jadi menjadi pertanyaan kadang-kadang ada orang yang sholat tapi juahan betonggo. Orang tulung agung. Wake. Oke. Tapi sing gak sholat betonggo apik. Nggih. Lah ngoten niku ya napa? Ya itu dia apa itu hubungan sama manusianya baik tapi hubungan sama Allah nggak baik gitu. Kurang. Ya kadang-kadang ada yang pinter cerdas hubungan sama Allah sholatnya tekun tapi mbak tonggo gak cerdas lalu curiga bosok ya ini. Itu karena apa? Sholatnya itu kurang ikhlas kepada Allah. Buah sholatnya itu belum tercermin di dalam dirinya, akhirnya dia biarpun sholat tapi tetap akhirnya busuk sama orang lain. Sing nomor 3 wasali 1 tekan kaping 3 kulu amalin iku kulu amalin saben-saben amal ya malu kang amal sapa manhu ing amal layu ajiru ora bakal den ganjar hu ing man ora layu ajiru ora bakal ganjar hu ing man sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atas. Jadi yang nomor 3, setiap amal yang dikerjakan tidak berpahala, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong iku nek apen ra tau sembayang, senajan wong iku apik mbek wong, itu gak ono pahalae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini adalah tiang agama. Sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman jamaha faqad adama. Faman tarakaha faqad adama. Jadi sholat ini adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia termasuk mendirikan. Faman tarakaha faqad adama. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka orang ini termasuk merobohkan rubuhno agama. Jadi cuma kadang-kadang pariane wong Surabaya itu kan apa? Sembayang itu nomor 2, nomor 1 memang sehat dan boleh dilanggar. Loh kan bener sih. Nggih, Nek duduk rukun Islam ya bener. Oh, sembayang ya sembayang nomor 2. Bener itu. Bener ya rukun Islam tapi prakteknya itu harus kita dulukan. Gitu. Bukan kok hanya sebagai parian turun dalan tok. Dan boleh dilanggar. Ya boleh saja, di rumah juga boleh pada dilanggar. Dilanggar itu kan langgar kan musola, cuma kadang-kadang dilanggar itu gak mesti gak dilakoni itu sing bahaya, parah. Ada pertanyaan? Mboten. Keberkahan umur dicabut. Terus kedua tadi apa, Tat? Kedua
dihilangkan tanda orang soleh di wajahnya. Hilang tanda soleh Di wajahnya. Atau dihapus tanda orang soleh di wajahnya. Yang nomor 3, setiap amal yang dilakukan tidak mendapat pahala dari Allah. setiap amal. Oke. Ada lagi Ustaz? Setiap amal. Ada lagi, belum selesai ini. Oke. Itu banyak ini, masih banyak. Cuma ini nanti sambungannya besok ya. Sia-sia. Yang nomor 4. Oke. Warabiatu dai kang kaping 4 itu la yurfa'u orang ira ora bakal diangkat. Lahu keduwene man apa doa ila sama maring langit. Jadi yang nomor 4 doanya tidak akan sampai atau tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit alias ora diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Halo? Siap. Doanya tidak diijabah ya. Doanya tidak diijabah. Doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus saiki pertanyaannya begini. Kadang-kadang ada orang yang ahli sholat, dongo kok petuntung gak mandi. Nah, terus orang yang gak tahu sholat belas, dongone tetap sering diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya napa? Pertanyaan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengabulkan doa hambanya itu dengan berbagai macam cara. Imma yu'ajjilullahu fid dunya, ada kalanya orang itu langsung dikabulkan doanya oleh Allah. Ana sing kalane wa imma yudakhirul, ana kalane donga itu disimpen diurupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngene iki. Ya Allah, saya minta duit 1 miliar. Kok gak dikekei ya Allah. Tapi dikei selamat. Dikei selamat karo Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wabah corona ini kalau duit uang akan dikei ya Allah. Dikei sithik hanya mencukupi kebutuhannya tapi dia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari selamat karo Allah Subhanahu wa taala. Ini kan diurupi ya Allah. Ono kalane donga itu imma yu'tiyahu fil akhirah. Ono kalane besok donga itu diberikan Allah kepada hambanya yang berdoa besok di hari kiamat, di hari akhirat. Kadang-kadang sing donga iku kaget, iku ganjaran apa ya Allah? Iku menawa dongamu biyen waktu kon niku urip nang donya sering donga nang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini wajib berdoa, tidak wajib untuk berhasil. Ya. Tidak wajib untuk berhasil. Karena apa? Doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib berdoa. Urusan ditompo gak ditompo, urusan apa? Mandi gak mandi itu urusannya Gusti Allah. Sing mandi itu Gusti Allah. Terus kok kadang-kadang ada yang gak tahu sholat tapi dongane mau mandi. Itu nomor 1 mungkin ya nyun sewu gak ngilokno wong. Kadang-kadang orang-orang yang lakon semacam ini dia prewang. Prewang. Jadi yang melaksanakan doanya itu dari prewangan keramat tapi tidak tahu sholat. Jangan sekali-kali melu wong-wong sing kaya ngono kesasar kan ya. Kesasar. Di pertama itu adalah syariate sembayangi dhisik didelok ya apa istiqomah wekah. Istiqomah salate, nah itu oleh ditiru. Kadang-kadang orang sekarang itu kan mencari keramat, kepengen karomah, tapi tidak mau istiqomah. Kalau kita ini istiqomah di dalam melakukan sholat, insya Allah dikai keramat dari Allah. Paham ya? Siap, paham. Terus yang terusnya, berapa ya? Nomor berapa gimana? Nomor 4, nomor 5, saat ini.
Nah, nomor 5 wal khamisatu TKKB 5 laisa gurauna lau kedene men apa hadun bagian di doa isolihin ing dalam dongane wong saleh. Jadi orang yang tidak sholat itu tidak mendapatkan bagian doanya orang saleh. Bisa dipahami ora iki? Boten bingung kula. Orang yang tidak Bingung ya? sholat Nomor 5 tidak mendapatkan bagian doanya orang-orang soleh. oh Contohnya ini ya, tidak mendapatkan bagian doanya orang soleh. Orang soleh itu kalau mendoakan, jadi kan semua orang-orang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat. Kalau mereka itu orang-orang soleh, dongo itu akan kebahagiaan. Itu kalau mereka sudah di alam kubur. Nah, apa toh donga di alam kubur itu sampai ini saya membaca dalam kitab An-Nawasir karangan Imam Qulubi. Dulu itu ada seorang wali, ya, wong tuwek waline Allah Subhanahu wa taala, kepengen ngerti wong maca donga dikirim nang alam kubur itu nek wong soleh-soleh musliman itu apakah sampai atau tidak. Akhirnya dia berjalan di sebuah makam, dia tertidur. Turun, Pak. nggih. Turun, nek kono iku ngipi. Tekok langit itu kayak udan. Seperti ada hujan, dan hujan itu masuk ke alam kubur itu direbutan wong akeh. Direbutan ya wong luar. Nah, dia bertanya, kena apa iku apa sing direbutan? Iku munut dongane arwahul muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat dongakno wong sing nang ngene donya al-Fatihah. Fatihah kayak udan masuk di dalam kubur. Nah, di situ ada satu manusia hidupnya tenang, takon. Sampeyan kok gak melok royokan nang kono gak? Aku sak lek sono senjata. Kok ning jatah iki jatah apa? Sampeyan ro anakku ngerdino dodolan nang pasar wis setiap hari ngaji maca Quran. Ganjarane iku bisa diakno nang nggonku. Dadi aku gak melok rebutan. Aku soleh kiriman pahala teko nggone anakku iki mang. Sampeyan takoni nang nggone pokoke nek ana wong bakul daging ning pasar iku delok akhirnya digoleki. Sampeyan pancene wali goleki nang pasar ketemu karo wong sampean duwe wong tuwa iki ta nang ngene kuburan iki ya kena apa terus sampean niku kok sing sampean waca iku apa aku tiap ana wong gak ana wong dodolan nang nggonku Quran tak waca tak diano nang ngene wong tuwaku ngene wong tuwaku karena orang tuanya juga soleh anaknya juga soleh akhirnya dia mendapatkan hazun mendapatkan bagian doa daripada orang. Ini dalam kitab An-Nawasir karangan Imam Qulubi. Makanya jangan ragu lagi kalau orang itu kirim doa sama orang-orang yang meninggal, kirim doa kepada orang yang soleh, baik sudah mati maupun sudah meninggal. Jadi paham ya? Paham. Dongane wong soleh sampai kepada orang yang soleh. Nah, kalau orang-orang itu nggak soleh, ditungakno ya gak sampai-sampai. Makanya pentingnya kita ini melakukan sholat. Yang itu penting, wajib, kewajiban kita, kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ini meremehkan sholat. Yang nomor piro iki, Mas? 5. Sakniki 6. Kan nomor 5. Saiki 6. Wasati 1 tekan kaping 6 iku takhruju metu apa ruhe nyawane wong digawe iman kelawan Jadi sing nomor 6 itu ruhnya besok kalau waktunya meninggal
dicabut oleh Allah tanpa gawa iman. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang tidak pernah. Dicabut tanpa Halo, membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang itu kalau saya ulangi lagi mulai dari yang nomor 5 sampai nomor 6. Doa orang soleh itu sampai kepada orang soleh. Yang namanya orang soleh itu kan ya apa ya? Dimanapun saja berada, insya Allah didoakan itu sampai. Halo? Jangankan di alam dunia, di alam kubur saja yang beda alam itu doa yang kita panjatkan sampai. Sampai. Yang penting ono sinyale, ono pulsae. Nah, pulsae itu kan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kelihatannya jauh tapi dekat. Kadang-kadang kelihatan dekat tapi jauh. Bisa dipahami? nggih keberkahan. Nggih ya. Nah, jadi doa orang soleh itu kan contohnya kan begini. Awak dhewe iki dulur, punya saudara kita di luar negeri. Karena kita ini sering berhubungan, sering kontak-kontakan sama saudara kita, karena punya telepon, ada nomor teleponnya dan ada pulsanya, maka kelihatan terasa seperti dekat, gitu. Seperti dekat. Karena seringnya berkomunikasi. Ya, seringnya berkomunikasi. Tapi kadang-kadang ada orang yang tonggo dewe itu nggak tahu komunikasi itu adoh. Nggih, tidak Begitu kenal. juga orang soleh. Ya, begitu juga orang soleh. Orang soleh itu kalau selalu mendoakan pada orang-orang yang didoakan, insya Allah terasa dekat. Biarpun dimanapun saja akan sampai. Tergono pulsa. Ibarat HP itu ono sambungane, ono sinyale, ono pulsae. Kalau pulsae ono untuk bilang balik. Seperti yang ke-6 ini yang kita takutkan semuanya, makanya sering-seringlah kita berdoa kepada Allah. Setiap selesai sholat, minta kepada Allah agar kita mati semuanya ini husnul khotimah. Ini cara nih nomor 1 diantaranya adalah melakukan sholat lima waktu. Nah, ini kiranya pertemuan ini sampai di sini Pak Budi. Nggih, matur nuwun Ustaz. Kalau diteruskan ini wakeh. Besok diteruskan. Untuk mengetahui, kita tunggu pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya kasih bocoran bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita semua semangat, sehat, istiqomah di dalam beribadah, kuat melakukan puasa Ramadan. Amin. Qiyamul lail, baca Quran, dan mudah-mudahan tetap istiqomah. Mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini dibarengi cukup barokah. Amin. Mudah-mudahan husnul khotimah oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.